Salam saudara-saudara, jumpa lagi dengan channel saya. Ya, kali ini kita akan membahas eh, sebuah pertanyaan yang umum ya, yang yang menjadi perdebatan bagi banyak orang. Jadi, ada hamba Tuhan berkata begini, orang yang beragama Kristen belum tentu masuk surga, tetapi yang menjadi pengikut Yesus, murid Yesus sudah pasti masuk surga. Nah, itu kan jadi perdebatan. Oh, kalau gitu apa ya, orang-orang yang sudah beribadah malang melintang di gereja itu seperti apa gitu kan. Jadi eh, menjadi orang yang beragama Kristen itu gampang, cukup mengaku Yesus Tuhan ya, lalu datang ke gereja, ibadah, ngasih persembahan, perpuluhan, dan tidak melakukan apa-apa. Jadi eh, apa ya, ya sudah, hidup beragama saja seperti mungkin saudara punya agama sebelumnya seperti itu, melakukan ritual-ritual agama, melakukan tugas-tugas sosial, terus ya apa ya, ya ibadah setiap minggu, baca firman Tuhan, berdoa, dan itu sebagai suatu rutinitas biasa ya, bukan suatu kerinduan, bukan sesuatu yang memang kita ingin nih, memang kita ingin lakukan ya, sama seperti yang mungkin saya ungkapkan di episode-episode sebelumnya, di mana kita menjadi sama seperti Kristus itu tidak mudah gitu kan, atau menjadi bait Allah itu juga tidak mudah, menjadi terang dunia, garam dunia juga tidak mudah. Jadi kenapa hamba Tuhan itu kembali ya ngomong begitu? Karena gini, untuk menjadi Kristen itu gampang. Ya, cukup datang ke gereja beribadah itu aja sudahlah. Saudara dari agama apapun bisa datang ke gereja, ya kan? Tetapi ketika menjadi murid, menjadi pengikut Kristus itu berat. Karena ada firman Tuhannya. Kalau kamu mau mengikut aku, tinggalkanlah seluruh harta benamu dan mengikut aku. Nah, itu kan menjadi perdebatan. Oh, kalau gitu masuk surga itu ribet, berat ya. Ya, sebenarnya tidak berat ya, kalau kita pahami intinya. Dan bahkan lagi mungkin kalau saudara pernah dengar gini kan, barang siapa mencintai saudaranya, bapak ibunya, ya kan, kalau tidak membenci mereka gitu kan, maka mereka tidak layak menjadi pengikut aku. Jadi kan bahwa Yesus itu harus dilebih utamakan dari apapun, sebenarnya begitu, bukan disuruh membenci orang tua, adik kakak, ya saudara, dunia ini, tidak. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini, menunjukkan kasihnya. Tetapi syarat untuk menjadi pengikut Yesus, menjadi murid itu berat. Ya, karena di dalam Alkitab tidak dikatakan bahwa kita menjadi agama Kristen atau orang Kristen, tetapi jadikanlah semua bangsa itu murid. Jadi menjadi apa ya? Menjadi simpatisan gitu itu gampang. Menjadi beragama, ikut-ikutan, liturgi segala macam itu gampang. Tetapi ketika menjadi murid prosesnya berat memang. Ya, seberat apa? Nanti kita akan bahas ya selanjutnya. Jadi firman Tuhan katakan demikian. Jadi memang tidak bohong atau memang itu jadi perdebatan. Tapi saya setuju begini, bahwa ketika kita lahir baru itu sebenarnya proses. Jadi bukan ada teman ya penginjil, pokoknya kamu percaya Yesus adalah Tuhan, kamu pasti akan masuk surga. Gampang banget, sama. Ya udah baca aja 2 kalimat syahadat kamu juga masuk surga, kan begitu. Jadi masing-masing agama akhirnya apa berebutan ngajak orang untuk masuk surga. Tetapi yang sudah saya sampaikan di episode-episode sebelumnya, keselamatan kita adalah kita dikembalikan lagi menjadi seperti Allah. Karena itu menjadi murid itu perlu namanya pendisiplinan, perlu namanya apa ya? Karakter. Jadi kalau kita menjadi murid, kita belajar di sekolah, itu kita diajar matematika, fisika, segala macam. Terus diajar harus masuk jam sekian, pulang jam sekian, di kelas tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus membersihkan. Itu yang namanya disiplin. Jadi makanya saya setuju menggunakan dengan bahasa Inggris. Proses untuk kita menjadikan murid adalah disiplin. Yang murid itu namanya disciples, ya kan? Pemuridan itu discipleship. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kan beda. Ya, jadi disiplin menjadi murid, menjadi pengajaran atau pemuridan. Nah, jadi yang saya sampaikan di channel ini adalah bagaimana kita memuridkan. Dan untuk memuridkan ya saya harus lebih dahulu juga melakukan apa yang saya ajarkan. Jadi saya tidak abal-abal mengajarkan apa ya ajaran ini gitu kan. Ya semoga Tuhan menolong kita semua. Nah, dulu saya berpikir bahwa Paulus itu orang yang paling sombong. Karena Paulus itu berkata, ikutlah aku sama seperti aku jadi pengikut Kristus. Jadi dia mencontohkan dulu. Nah, jadi gini, supaya simpelnya gampang ya. Jadi kalau murid di dalam perguruan silat, karate segala macam,
semua yang dilakukan gurunya itu dilakukan muridnya. Semua yang dilakukan gurunya. Jadi gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3 ya, kalau saudara pernah ikut silat, karena ikut karate, itu antara guru dan murid nanti suatu saat menjadi sama gerakannya. Karena tidak mungkin kalau ngajar silat Cimande nanti jadinya karate gitu kan, nggak mungkin. Nah itulah sebenarnya yang disebut dengan pemuridan. Jadi makanya Yesus berkata seorang murid tidak akan melebihi gurunya, tetapi kalau ia pelajaran sudah tamat dia akan menyamai gurunya. Nah kenapa Yesus berkata untuk menjadi pengikutku harus melepaskan semua miliknya? Nah jadi gini, kok ide kejam banget ya, tapi sebenarnya enggak gitu loh. Saya mengalami, banyak hamba Tuhan juga mengalami, tapi memang tidak diajarkan. Ternyata melepas harta benda segala macam keluarga itu berat. Tetapi ketika kita melakukannya, tidak menganggap itu lebih penting daripada Tuhan, Tuhan menggantikannya kok. Jadi ketika saya harus mengutamakan pelayanan misalnya, uh, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu ekonomi saya kan, ya semua orang pasti mengalami, ekonominya pasti, ya melayani Tuhan emang dapat duit, gitu kan misalnya. Nah, tetapi Tuhan sediakan gitu loh. Ya setiap pulang pelayanan saya selalu dikasih makanan sama warga, saya dapat anak saya ada yang nyekolahin gitu kan. Jadi sebenarnya itu digantikan. Jadi ketika kita tidak memikirkan itu, maka ya Tuhan gantikan. Ya bahkan pada hari itu juga dia akan mendapatkannya 100 kali lipat. Nah, itulah yang apa ya? Yang sering didengung-dengungkan dengan khotbah yang salah. Jadi katanya upah mengikut Yesus nanti digantiin 100 kali lipat, harta benda segala macam, ya ampun. Tapi intinya begini, saya ingin kita paham semua, satu hati, satu pikiran di dalam gini, bahwa Tuhan lebih besar dari apapun, Tuhan lebih berharga daripada apapun, sehingga itu tidak bisa dibandingkan dengan emas, perak, permata, anak, istri kita, atau keluarga kita, ayah kita. Itu tidak bisa dibandingkan. Ada yang mau bandingkan bahwa anak saya sering memuji saya itu suka malu. Bahwa saya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, ya kan? Apa mungkin ini bapak yang baik? Enggak, saya bukan menjadi bapak yang baik, tapi Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan saya. Demikian juga ketika istri saya baik, anak saya baik, semuanya, saya tidak bisa membandingkan dengan kebaikan Tuhan. Itu intinya. Jadi utamakanlah Tuhan, bahwa Tuhan itu lebih berharga dari emas dan perak. Makanya Tuhan bilang bahwa yang ada di sini itu adalah gantinya 100 kali lipat. Itu bukannya uang, bukannya harta. Nah banyak orang hamba Tuhan, ini saya ngomong terus terang karena saya bertemu kan, bukannya kata orang, tapi karena saya mendengar sendiri, ketemu dengan orang yang sendiri mengatakan, kamu pelayani Tuhan, tinggal kerja ini, nanti Tuhan gantikan hartamu segala macam. Nah ini sesuatu yang salah. Akhirnya nanti dikasih mobil, nanti dikasih rumah yang bagus, nanti nanti anaknya banyak. Ya, itu mungkin konsep yang sebenarnya nggak salah-salah banget, bahwa Tuhan akan menggantikan semuanya itu. Tetapi inti yang Tuhan mau sampaikan bahwa Tuhan itu lebih besar daripada semuanya, lebih besar daripada harta dan benda, karena dia harus meninggalkan. Karena Tuhan lebih besar daripada harta benda, emas, perak gitu kan. Tuhan lebih besar daripada mobil, rumah. Tuhan lebih besar daripada anak, istri gitu kan. Jadi saya punya pengalaman dulu setelah Covid kan usaha saya turun segala macam, tapi saya tetap ingin melayani Tuhan, di mana Tuhan saya harus melayani dengan kondisi ekonomi yang banyak hutang dan segala macam gitu kan. Tuhan katakan gini, bahwa semua yang kuberikan kepadamu itu kan milik aku, kata Tuhan. Anakmu, istrimu, motormu ya. Saya tidak punya rumah, tapi rumah yang saya tinggal itu juga diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ngambil kapan saja, ya kamu jangan protes. Kan namanya juga titipan. Dan itu terjadi. yang membuat saya mungkin bukannya belum terima, tidak memahami sampai saat ini tentang Tuhan. Ketika anak saya yang umur 27 tahun akhirnya meninggal, saya bangkrut, punya hutang di mana-mana, dan dulu saya pernah bilang sama istri saya ini udah jatuh, ketimpa tangga, diuruk tanah, udah nggak bisa bangun lagi lah. Saya berkata begitu sama istri saya, tetapi saya tahu bahwa di dalam hati kecil yang saya paling dalam, itu Tuhan sudah ngomong, sebelum semuanya terjadi, sebelum semuanya saya bangkrut, sebelum anak saya meninggal, sebelum itu, Tuhan katakan semuanya itu milik Tuhan. Jangan dipertahankan gitu. Nah, jadi mengikuti Yesus ya seperti itu.
Apakah itu pikul salib? Nah, ini yang yang jadi lucu. Saya tidak memikul salib dengan semua penderitaan yang saya alami. Saya tidak memikul salib ketika saya tidak makan karena saya melayani Tuhan. Saya tidak memikul salib ketika orang membenci meludahi saya misalnya karena saya berkhotbah. Itu bukan pikul salib. Nah, jadi kita harus pahami ini ya. Nah, karena gini, yang disebut mikul salib, kita harus tahu kenapa Yesus berkata tentang mikul salib, padahal Yesus sendiri waktu itu belum disalib. Jadi gini, di dalam hukum Romawi, setiap orang yang bersalah ya dan akan dibunuh, akan dihukum, itu hukumannya hukuman salib. Itu kalau perkaranya besar lah, kayak Yesus kan pemberontak, ya kan, menentang dianggap raja, ya kan, itu makanya harus disalib. Nah, ketika orang itu dihukum salib, maka dia harus memikul salibnya sendiri sampai ke tempat penyaliban. Nah, yang dimaksud dengan Yesus lah itu gitu loh. Jadi kalau kamu tahu kamu akan mati, ya kamu pikul salib sendiri. Makanya kata Yesus, orang yang tidak mati ya dia tidak bisa mengikuti Yesus sebenarnya. Ya, jadi benih itu harus jatuh ke dalam tanah dan mati, diinjak. Ya, jadi gini, kalau kita nonton misalnya film tentang Yesus yang disalib, dia diludahi, dihina orang, dia ngelawan nggak? Ketika dia dicambuk, dicaci maki, ya kan, dianggap kalau engkau Tuhan, coba tunjukkan siapa dirimu. Dia marah nggak? Kenapa? Karena dia tahu dia akan mati. Jadi orang yang akan mati ya tidak perlu melawan, tidak perlu punya harga diri. Jadi orang mati itu tidak punya harga diri. Nah, Yesus ingin kita mati. Mati bagi siapa? Bagi diri kita sendiri. Nah, itulah yang namanya pikul salib. Bukan yang nggak makan, nggak minum, ya kan? Kontrakan belum bayar itu pikul salib. Dimarahin mertua, diusir orang tua, gitu kan, itu pikul salib. Karena ngikut Yesus diusir orang tua, itu namanya pikul salib. Bukan itu hanya suatu kejadian yang efek karena kita mengikuti Yesus. Bukan memikul salib. Memikul salib adalah ketika kita tahu kita akan mati. Dan karena kita akan mati, kita tidak punya harga diri. Jadi tidak layak menangis. Tidak layak komplain atas penderitaan yang kita alami. Jadi inti dari memikul salib adalah kita mati bagi diri kita sendiri. Kita tidak punya harga diri. Nah, beberapa banyak kita yang merasa hamba Tuhan tuh punya harga diri. Dihina orang, marah, ngambek gitu kan. Terus dilecehkan, misalnya tidak dihargai gitu kan. Oh, saya hamba Tuhan, kamu itu siapa? Wah, ada yang begitu gitu kan. Jadi ya itu belum disalib, belum memikul salib. Memikul salib adalah ketika saya itu mau mati. Nah, orang yang mau mati kan nggak perlu apa-apa lagi, nggak perlu dunia lagi gitu. Makanya tinggalkanlah semua dunia itu, karena Yesus berkata, ya kamu harus pikul salib. Emang mikul salib mikirin, itu gimana anak istri saya, itu gimana ladang saya, itu gimana kerbau saya. Nggak mikirin gitu, karena dia sebentar lagi mati. Dan dia pikul salibnya itu sampai ke tiang gantung, sampai dia memang betul-betul disalib. Nah, itu pemahaman yang tidak diajarkan. Mikul salib itu penderitaan, mikul salib itu karena harus begini, harus begitu, karena nggak punya uang lah. Ya terjadi suatu masalah di rumah tangga segala mau pikul salib gitu kan, suami istri cekcok, ya bertengkar, berbeda pendapat, beda doktrin segala macam lah antar gereja dan gereja lain, ya kan, dihina, saling menghina, saling menjatuhkan. Itu bukan pikul salib. Orang yang memikul salib, dia tidak akan membantah sedikit pun, karena dia tahu sebentar lagi di ujungnya itu dia akan mati, dan matinya beneran. Nah, karena itu dilambangkanlah dengan baptisan. Ketika orang dibaptis, maka barang siapa dibaptis, dia mati bagi diri sendirinya dan hidup bagi Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan memikul salib. Dan proses memikul salib itu lebih menyakitkan dari mati benerannya, gitu kan. Jadi sudah disalib, ya udah kita mengalami kesakitan, menjerit, dan akhirnya mati. Tetapi memikul salib, ya kalau jalan panjang salibnya itu ribuan kilometer, ya sesakit itu gitu kan. Udah ya biar saja gitu kan. Dianiaya dianiaya apapun gitu kan, kita tetap tidak membantah. Kenapa? Karena itu Yesus juga mengajarkan seperti domba yang digiring ke pembantaian gitu kan. Jadi itulah sebenarnya yang namanya pikul salib. Jadi tidak berkeluh kesah. Ya udah, terima jalan salib itu, via dolorosa kan. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi memikul salib adalah tahu kita sudah mati. Jadi walaupun akan mati, tetapi tahu sebenarnya kita akan mati, tapi sebenarnya sudah mati karena sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak bisa memikirkan apa-apa. Itulah yang dinamakan murid sejati, memikul salibnya sendiri, bahwa dia harus mati dan hidupnya bagi Kristus. Dampaknya apa? Karena nanti dampaknya seperti Yohanes, bahwa Yesus semakin besar, dia semakin kecil.
Dan dia juga mengatakan, terus dampaknya seperti apa? Seperti Paulus, bahwa hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku yang hidup, karena akunya sudah mati, kata Paulus. Ya, tetapi Yesuslah yang hidup di dalamku. Itulah yang namanya pikul salib. Kalau selamanya Yesusnya belum hidup di dalam kita, kita itu nggak pernah pikul salib. Jadi tidak bisa di dalam tubuh kita itu berdiri dua dua pribadi yang berbeda, yang satu tuh mirip setan, yang satu mirip Yesus, terus berantem terus di dalam hati gitu kan. Nggak bisa seperti itu. Justru mengikut Tuhan adalah pikul salib, ya kan. Lalu mengikut aku. Nah, makanya ada dikatakan juga, barang siapa mengikut aku harus memikul salib, menyangkal diri. Nah, jadi itulah yang namanya menyangkal diri. Jadi kalau menurut agama, nah Indonesia kita itu ya, kekristenan itu tuh ikut agama-agama luar. Jadi apa? Kalau beragama itu percaya sama Tuhan itu adalah give yourself. Jadi berilah dirimu sendiri untuk Tuhan, persembahkanlah untuk Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, bahkan dilakukan Yesus adalah deny yourself. Jadi sangkal diri. Jadi kekristenan bukan agama lain di dunia, nggak sama dengan agama-agama lain di dunia. Karena di kekristenan aja salah satunya adalah nilai yang diberikan adalah menyangkal diri. Baru kamu menjadi pengikut aku, bukan memberikan diri. Tapi setelah orang mengalami penyangkalan diri, maka dia akan memberi hidupnya untuk Tuhan. Yaitu tadi, ketika Tuhan semakin besar di dalam kita, maka ya sudah, semuanya juga milik Tuhan. Sama seperti yang saya alami. Anak saya, istri saya, motor, rumah, segala macam, ya itu semuanya milik Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan mau ambil kapanpun ya. Kita jangan marah, jangan kecewa. Dan ketika itu diambil, itu bukan pikul salib namanya gitu kan. Jadi banyak hamba Tuhan mengajarkan itulah mikul salib. Bukan, itu bukan mikul salib, itu mah konsekuensi. Mikul salib adalah mati bagi diri sendiri ya. Karena orang yang memikul salib sebenarnya orang itu sudah mati sebenarnya, karena sebentar lagi mati. Ketika jalannya sudah sampai, ujungnya sudah sampai, dia pasti mati dan dia tidak ada lagi. Nah, itulah yang akhirnya dikotbahkan oleh Paulus. Hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi yang hidup, karena akunya sudah disalib. Ya, hidupnya bagi Kristus. Nah, makanya Kristus mencontohkan disalib. Waktu Yesus disalib menuju memikul salib ya sampai ke Golgota itu kan, ya itu proses bahwa dia nggak usah ngelawan. Kalau dia udah mau mati, dia nggak usah ketika orang meludahi dia pelototin gitu kan. Enak aja lu melototin gua gitu kan, nggak bisa begitu. Di mana tuh 5.000 orang yang aku kasih makan? Mana tuh orang kusta yang aku sembuhkan? Yesus nggak bilang begitu. Kalau dia sakit hati, dia akan bilang begitu. Nah, sekarang kan banyak kita orang Kristen itu begitu ngomongnya. Dulu ya saya tolongin kamu, sekarang kamu tuh yang mengkhianati saya, pindah gereja ya kan, saya gembalakan segala macam. Nah, akhirnya banyak hamba Tuhan itu ya hidupnya memang belum disalib gitu loh. Jadi saya ngalami yang namanya penyaliban. Dan bahkan ya ada satu peristiwa terjadi dalam hidup saya, di dalam istri saya, ketika kami dipermalukan di tempat umum. Ketika istri saya dipermalukan di depan gereja, di depan orang banyak, dihina dan dicaci orang. Saya tanya, "Mam, respon kamu gimana?" Diam aja. Nah, itulah seperti domba keluh yang siap untuk dibantai. Itu saya bersyukur istri saya bisa melalui itu. Dan pelayanan saya ini pelayanan anak autis ya. Berkali-kali saya ditelanjangi di depan umum loh. Bener, telanjang, dia marah, baju saya sobek, telanjang, pulang itu udah nggak pakai baju. Dan itu berkali-kali saya digigit, diapain, semua orang tuh mau nolongin saya bilang nggak usah. Kenapa? Ketika kalau saya buka baju, ini dari tangan kiri, tangan kanan, perut saya, dada saya itu penuh dengan luka gigitan anak autis ini. Kaki saya, kaki kiri, kaki kanan ya belum lama juga sudah digigit lagi sama dia. Terus saya bilang, Yesus aja ya, mau mati bagi orang berdosa, mau mati bagi saya, mau dianiaya segala macam. Makanya ketika istri saya komplain, "Papa jangan begitu dong, itu tuh harus gimana." Saya cuma bisa berkata dalam hati saya, Yesus saja penuh luka tubuhnya untuk dosa-dosa saya. Makanya nama anak yang saya asuh, Daniel namanya, saya berkata sama Daniel, sekalipun kamu menyakiti ayah gitu kan, saya bilang, panggil saya ayah gitu kan, ayah tetap sayang sama kamu. Nggak apa-apa kamu gigit ayah, nggak apa-apa, tapi kamu tahu ayah sayang sama kamu. Nah, akhirnya dia mengalami perubahan karena saya memberi diri saya. Awalnya tuh saya malu karena saya merasa ngajak ODGJ ya maaf kalau ada yang tersinggung atau gimana ya, karena saya nggak sensor. Iya, saya betul, ketika ini orang nih
apa ya, bawa anak ODGJ ke sini segala macam ya. Mungkin orang akan berpikir gitu karena kalau dia ngamuk, dia marah, saya benar-benar telanjang. Ya beberapa waktu yang lalu malah mungkin celana saya udah merorot ya. Itu di depan umum gitu kan. Aduh Tuhan, baju saya disobekin, celana saya diprorotin gitu, tinggal celana dalamnya doang. Apakah saya malu? Tidak. Karena saya merelakan itu untuk Daniel. Karena saya tahu kalau dia marah, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Tapi saya tahu ketika dia sudah sadar, dia akan meluk saya dan bilang, ayah, ayah cium ayah, ayah peluk ayah gitu kan. Dan saya tahu karena anak-anak autis ini tidak bisa mengendalikan emosinya. Jadi apa ya? Ya udah saya sudah mati. Ya udah beberapa kali ya saya apa ya sama orang ditantang ya bisa berantem lah. Saya bilang, ya silakan aja mau mukul saya, mau apain saya udah mati kok, saya nggak punya harga diri. Nah teman-teman saya yang Kristen tuh protes, wah nggak bisa, harus ngelawan, ini kebenaran adalah kebenaran. Ya walaupun saya benar waktu itu ya, tapi ada orang yang merasa dirinya benar karena tersinggung saya tegur karena dia melakukan tindak pidana. saya bilang saya akan polisikan karena tindakannya tindak pidana yang harus secara hukum. Tetapi dia melawan dan segala macam, ya sudah gitu kan. Ya udah saya nggak bisa laporin polisi, kalau mau ngapain saya mau pukul saya, mau ludahi diri saya. Kenapa? Karena saya sudah mati bagi diri saya sendiri. Dan ketika saya sudah mati bagi diri saya sendiri, ya tidak ada rasa sakit hati, ya kan? Mungkin saudara-saudara yang nonton channel saya tahu latar belakang saya gitu, dosa-dosa saya, masa lalu saya. Jadi kalau ada kemarin ada yang ngungkit-ngungkit dosa saya, ya saya udah mati. Nggak usah saya pikirin, orang mati kan udah nggak punya harga diri. Cuma kan orang-orang banyak, wah Pak Arta dulunya kayak gini, wah gitu kan. Bisu itu nih, ya tapi kan saya udah mati. Ya bodo amat gitu kan. Orang mati itu tidak memikirkan perkara-perkara dunia lagi gitu kan. Nah itu yang sebenarnya yang disebut dengan menyangkal diri, yang disebut memikul salib, yang disebut meninggalkan harta bendamu. Gitu, nggak usah dipikirin orang lagi mikul salib, masa mikirin apa lagi gotong-gotong salib berat gitu kan. Aduh istri saya nanti nikah sama siapa ya gitu kan, anak saya siapa yang ngasih makan. Nggak begitu, orang yang mikul salib pasti aku akan mati sebentar lagi akan mati, cuma begitu kan. Nah itulah yang sebenarnya yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan itu Yesus melakukannya lebih dulu, dan ya setelah ngomong gitu kan baru dia disalib kan. Nah setelah dia disalib, ya baru orang tahu, oh memikul salib itu seperti itu. Dan akhirnya murid-muridnya itu rela disalib. Ya kan kalau kita kan hamba-hamba Tuhan nggak rela disalib. Nggak dihargain aja marah-marah, nggak dikasih PK aja nggak. Wah gimana, atau nggak, atau menginginkan harta dan segala macamnya. Oh nanti kita akan bahas, ada materi khusus lah yang akan kita bahas tentang bagaimana menjadi hamba Tuhan atau hamba siapa gitu kan kita ini. Oke, jadi itu aja saya sampaikan. Jadi meninggalkan keluarga kita, bahwa itu artinya apa? Bahwa Yesus lebih penting dari semuanya. Tuhan gantikan 100 kali lipat. Tuhan yang akan pulihkan. Jadi saya belajar banyak hal di dalam kehidupan ketika kita mati bagi dunia ini, ketika kita mati bagi emosi kita, ketika kita mati ya melalui jalan salib itu, Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ya jangan, ya orang yang punya harta ya takut lah karena dia Tuhannya masih harta itu. Orang yang punya istri cantik takut lah, takut nanti kalau dia miskin istrinya kabur dengan lelaki lain, ya pasti begitu. Karena itu banyak orang tidak mau mikul salib karena takut, karena masih menganggap dunia ini Tuhannya gitu kan. Tapi Yesus berkata manusia itu tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan, kepada Mamon dan kepada Tuhan, karena dia akan mencintai yang lain dan membenci yang lain. Kata membenci loh kata Yesus, karena dia akan mencintai yang lain dan akan membenci yang lain. Nah itu tidak layak untuk jadi pengikut Kristus. Jadi kalau orang masih mencintai dunia ini, mencintai harta bendanya, mencintai apapun lebih daripada mencintai Yesus ya, maka dia tidak layak menjadi pengikut Yesus. Dia boleh menjadi agama Kristen, boleh masuk ke gereja, pelayanan segala macam, nyumbang sebesar-besarnya lah. Misalnya punya uang 1 miliar disumbangin 100 juta kan kecil sebenarnya. Tetapi ketika Tuhan meminta lebih, dia tidak mau. Sama seperti seorang pemuda yang kaya yang datang kepada Yesus, ketika dia tidak mau, ini orang sulit masuk surga. Tetapi ada orang kaya kedua, siapa itu? Zakeus. Zakeus pemukul cukai, orang kaya, orang brengsek segala macam. Tetapi ketika Yesus cuma ngomong, "Hei Zakeus, aku akan makan di rumahmu." Wah ya, Zakeus langsung mengalami perubahan. Apa? Kalau ada orang yang ku ambil, akan ku gantikan gitu kan. Kalau aku
berbuat jahat lah ibaratnya, ngambil yang bukan bagiannya, aku gantikan berapa kali lipat. Nah itu terjadi perubahan. Nah apa yang Zakheus lakukan dan si pemuda kaya itu kan ironis. Jadi Zakheus nggak diampuni dosanya, Yesus cuma bilang aku akan makan. Wah Zakheus senang. Padahal dia naik ke atas pohon cuma ingin lihat Yesus kayak apa sih gitu kan. Bukan, mungkin tujuan dia bukan pengen mujizat, tujuan dia bukan cuma pengen deket jadi murid Yesus, enggak. Tapi tujuan dia adalah cuma ingin tahu Yesus siapa, kan diceritakannya begitu. Tetapi ketika Yesus menyapa, aku akan makan di rumahmu, wah langsung dia mengalami perubahan yang luar biasa. Tetapi pemuda yang banyak uangnya tadi tidak mengalami, walaupun dia sudah melakukan seluruh kebaikan, hukum Taurat segala macam. Nah itulah dua ironi yang harus kita pelajari antara Zakheus dan pemuda yang kaya. Karena meninggalkan itu susah, karena kita sudah menganggap itu menjadi Tuhan. Jadi siapa yang berat untuk kita tinggalkan, ya itulah Tuhan kita sebenarnya. Jadi kalau kalau gampang meninggalkan Yesus, ya Yesus bukan Tuhan kita. Tapi kalau kita berat meninggalkan harta, mobil, rumah segala macam sampai nangis-nangis, jerit-jerit gitu kan, sampai histeris, ya berarti itu masih Tuhan kita. Tuhan kitanya belum Yesus. Jadi itu yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Semoga yang namanya channel Pemuridan ini ya sama seperti yang sudah saya lalui, jalani di dalam kehidupan ini. Saya tahu memikul salib itu berat, menjadi mati tidak punya harga diri itu berat, karena orang mati tidak punya harga diri ya. Sama seperti pohon yang harus mati kalau dia mau bertumbuh dan berbuah. Maka ayo kita belajar mulai dari diri kita sendiri, belajar mati, belajar tidak egois, yang akhirnya kita membuat dia semakin besar dan aku semakin kecil. Dan hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku yang hidup, tetapi Yesuslah yang hidup di dalam aku. Semoga itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita, bukan cuma jadi orang yang baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, tetapi menjadi orang yang melakukannya. Memang berat, tetapi beserta Tuhan itu ringan. Amin.